Mari pagi hari ini kita akan persiapkan hati kita untuk menerima pesan-pesan firman Tuhan. Bersama-sama kita satukan hati dalam doa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang luar biasa hari ini. Kami bisa bersama-sama Amin. menghadap tahta hadirat-Mu, mengitari tempat kudus-Mu. Seperti Maria yang duduk di pangkuan-Mu untuk mendengar kata-kata-Mu. Amin. Demikian juga setiap kami Tuhan datang bersimpuh di pangkuan-Mu untuk mendengar pesan-pesan hidup yang dari mulut-Mu sendiri, yaitu firman kebenaran. Roh Kudus, kami mohon pewahyuan ilahi mengalir dengan limpah pagi hari ini. Sehingga setiap kehidupan dijamah, setiap kehidupan diubahkan oleh kuasa dari firman-Mu. Urapi saya yang terbatas ini ya Tuhan, kiranya perkataan-perkataan hidup dari Engkau taruh di mulut bibir saya. Dimanapun kami berada, lawatan Allah yang tak terbatas itu menjangkau setiap kami. Sementara firman ini disampaikan, kami percaya dan memohon kepada Engkau Roh Kudus berkarya seturut dengan kedaulatan dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami buka hati bersama-sama dengan lemah lembut untuk menerima firman kebenaran yang berkuasa menyelamatkan jiwa kami. Demi dan di dalam nama Yesus kami berdoa, kami percaya. Amin. 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 Puji Tuhan. Pagi hari ini apa kabar semua? Saya berharap semua dalam keadaan baik, dan puji Tuhan ada kabar yang luar biasa bahwa katanya Kabupaten Kendal masih zero COVID-19. Dan kita bersyukur untuk semuanya ini. Gak tahu kalau Batang ya, Batang gak tahu masih zero atau sudah ada yang positif, tidak tahu. Tapi yang jelas sekarang dunia seperti sedang mengalami sakit bersalin. Dunia sedang mengalami kekacauan luar biasa. Di belahan-belahan penjuru dunia sedang dicekam dengan rasa takut, dicekam dengan rasa khawatir, dicekam dengan rasa yang tak menentu kapan ini akan berakhir. Namun kita terus menaikkan doa-doa sepakat dengan ratusan ribu orang yang bersatu terus setiap hari untuk berdoa sehingga COVID-19 ini segera berakhir. Dan kita berdoa ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di dalam semuanya ini. Amin ya. Mari kita akan bersama-sama buka Alkitab kita di kitab Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Saya bacakan bagi kita semua. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Puji Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan akan melawat kita dengan satu tema, kuasa Injil. Kuasa Injil. Injil dalam bahasa Yunani disebut evangelion, yang artinya kabar baik. Ada dua kabar baik menurut dua sudut pandang pemikiran budaya. Kalau dalam budaya Yahudi, kabar baik yang dimaksud adalah kabar tentang menang dari peperangan. Seperti kisahnya Daud, setelah Daud melakukan peperangan panjang, lalu dia membawa kemenangan, dia pulang ke Yerusalem, lalu dia disambut dengan gadis-gadis dengan tarian rebana, dengan nyanyian yang berbalas-balasan. Daud mengalahkan berlaksa-laksa, Saul mengalahkan beribu-ribu. Jadi kabar baik menurut sudut pandang atau alam pikir orang Yahudi adalah kabar tentang kemenangan dari peperangan. Namun kalau kita melihat latar belakang dari kitab Perjanjian Baru adalah alam pikir Yunani, maka di dalam alam pikir Yunani, kabar baik itu artinya
lahirnya seorang putra mahkota yang pada akhirnya nanti akan meneruskan tahta kekaisaran. Itu yang disebut kabar baik. Namun kabar baik yang Paulus sampaikan, kabar baik yang Alkitab sampaikan, jauh lebih dalam, jauh lebih dahsyat dari itu. Sebab kabar baik yang dibawa adalah Injil Kerajaan Allah. Bagaimana berita di dalamnya adalah pengampunan dosa umat manusia yang sudah tidak bisa menolong dirinya karena dosa. Jadi satu-satunya kabar yang terbaik adalah Injil. Satu-satunya kabar baik, sekali lagi, adalah Injil. Di tengah-tengah kabar yang tiap hari kita lihat, baik di Facebook, baik di grup-grup WA, baik di televisi, sekarang kita sedang dibanjiri dengan kabar yang tidak baik. Oleh sebab itu pagi hari ini kita diingatkan untuk fokus dan melihat tentang apa yang sudah kita miliki, yang sudah dianugerahkan kepada setiap kita, yaitu Injil. Injil adalah kabar yang terbaik. Amin. Sepanjang sejarah umat manusia. Amin. 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 Nah, puji Tuhan. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang kuasa yang luar biasa di dalam Injil. Di sini dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Bapak Ibu Saudara, Paulus memiliki mentalitas memenuhi seluruh dunia dengan Injil. Itu mentalitas yang dimiliki oleh Paulus. Paulus sedemikian rindu luar biasa bahwa seluruh dunia mendengar Injil, seluruh dunia mengalami Injil, seluruh dunia menerima Injil. Sebab apa? Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kekuatan dan kuasa Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya. Apapun latar belakang pendidikan, apapun latar belakang ekonominya, apapun latar belakang budaya dan bangsanya, siapa yang percaya di dalam Injil diselamatkan. Amin. Dan kita bersyukur saya dan saudara sudah berada di sini. Amin. Saudaraku, satu-satunya yang dibutuhkan oleh dunia adalah Injil. Injil dibutuhkan baik orang yang terpelajar maupun orang yang kurang terpelajar. Injil dibutuhkan baik orang kaya maupun orang yang belum kaya. Injil dibutuhkan baik orang kota maupun orang desa. Seluruh dunia memerlukan Injil. Oleh sebab itu inilah yang mendorong Paulus, dan hal ini membentuk dalam diri Paulus sebuah mentalitas anak Tuhan yang begitu dahsyat dan agung, bahwa dia memiliki kerinduan seluruh dunia diberkati dengan Injil. Dan hal ini juga yang terus mendorong gereja-gereja, anak-anak Tuhan untuk pergi mewartakan kabar baik. Gereja yang tidak memberitakan Injil adalah gereja yang sedang bunuh diri. Anak-anak Tuhan yang enggan bersaksi, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang tidak mau menjadi saksi dalam hidupnya, sama halnya dia sedang bunuh diri. Jadi gereja yang memberitakan Injil akan menghasilkan buah-buah yang tetap, buah-buah penginjilan, dan itu yang membuat gereja dan setiap anak-anak Tuhan tetap berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Ya, kita terus memiliki mental sama seperti yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Mengapa Paulus mengatakan aku merasa yakin, aku memiliki keyakinan kokoh? Karena Injil sekali lagi adalah kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Berbeda dengan agama. Agama-agama mengajarkan, agama-agama mendorong manusia untuk supaya melalui kebajikannya, melalui kebaikan-kebaikannya, manusia diperkenan oleh Allah. Tapi apa yang dikatakan oleh Alkitab?
Di dalam Injil, dalam kitab Roma pasalnya yang ketiga, di sini jelas di ayat yang kedua, tiga, dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kalau agama-agama mengatakan bahwa kebajikannya, kebaikan manusia bisa memperkenan kepada Allah, Alkitab mengatakan, kebenaran menyatakan bahwa tidak ada kebenaran dan keperkenanan di dalam setiap kebajikan yang manusia lakukan. Sebab semua kebaikan manusia kotor di mata Tuhan. Sebab semua manusia sudah jatuh di dalam dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya Injil adalah satu-satunya harapan manusia di seluruh dunia, di sepanjang sejarah. Karena hanya melalui Injil, kasih karunia Tuhan Yesus, manusia bisa diperkenan dan bisa diterima oleh Allah. Amin. Amin, saudara. Nah, kita akan melihat bahwa hanya ada dua hal di hadapan Allah tentang manusia, yaitu Adam yang pertama dan yang kedua adalah Adam yang kedua. Di bagian mana kita bersatu? Adam yang pertama kita tahu semua, sebagai manusia pertama dia berjatuh, dia gagal dalam ketaatan dan dia mengkhianati hubungannya dengan Allah. Dia jatuh dalam dosa dan sampai hari ini semua umat manusia bersekutu dengan Adam yang pertama. Semua yang bersekutu dengan Adam yang pertama menjadi pemberontak di hadapan Tuhan. Maka Tuhan Yesus datang. Dia datang sebagai Adam yang kedua. Representatif atau perwakilan manusia yang berkenan kepada Allah. Dan siapa yang bersatu di dalam Kristus, yang bersatu dan hidup di dalam Kristus, dia turut serta diberkenan oleh Tuhan Allah. Bagaimana Kristus dalam keadaannya sebagai manusia? Dia taat. Dia taat di dalam penderitaan. Ini satu